Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Ibrizul Izi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Teknologi Haji dan Umroh. Izinkanlah saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama Maulana Fadilah Akbar, NIM 1908-2011-25. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pelayanan haji dalam negeri. Mari kita ketahui dulu apa itu arti manajemen. Nah, manajemen sendiri adalah sebuah sistem yang dibuat oleh sebuah organisasi atau instansi, dalam hal ini pemerintahan, untuk mengatur dan mengkoordinir sebuah hal pengawasan dan pengendalian di mana sistem tersebut dibuat untuk tujuan tertentu. Nah, mari kita kaitkan dengan manajemen pelayanan haji dan umroh. Jadi, manajemen di sini adalah mengenai haji dan umroh yang dimana dibuat oleh sebuah organisasi, hal ini Kementerian Agama, untuk mengatur dan mengkoordinir, memastikan pelayanan haji. Nah, itu merupakan dasar dari arti manajemen pelayanan ibadah haji. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelayanan haji dan umroh di dalam negeri. Dasar hukum pelayanan haji dan umroh di dalam negeri yaitu termaktub pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dan Perma Kementerian Agama Nomor 13 Tahun 2018, yaitu tentang penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya yakni mengenai manajemen pelayanan haji di dalam negeri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, salah satunya yaitu memuat tentang yang pertama, pelayanan administrasi. Nah, apa saja sih yang ada dalam pelayanan administrasi? Nah, dalam pelayanan administrasi ini terdiri atau dimulai dari pendaftaran calon jemaah haji. Nah, jadi sebelum memastikan nomor porsi ataupun nomor untuk kita menitipkan nama untuk calon jemaah haji, maka calon jemaah haji diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, kemana daftarnya? Yakni melalui Kementerian Agama dengan didahului membuka rekening tabungan dengan setoran awal yaitu sekitar 25 juta rupiah. Nah, kemudian setelah itu calon jemaah haji mendaftarkan atau meregistrasikan kembali ke kantor Kementerian Agama kota atau kabupaten setempat. Nah, untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan nomor porsi atau nama kita sudah tertera sebagai calon jemaah haji. Nah, itu merupakan langkah awal ya yang pelayanan ibadah haji dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua, pelayanan ibadah haji dalam negeri yaitu bimbingan manasik haji. Dengan diawali administrasi dan sebagainya sehingga kita sudah tercatat namanya sebagai calon jemaah haji, maka calon jemaah haji selanjutnya yaitu mendapatkan pelayanan bimbingan manasik haji. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji, yang dimana bimbingan manasik haji ini terdiri dari yang pertama yaitu atau dengan tujuan untuk membimbing dan mengarahkan jamaah haji untuk melaksanakan haji. Nah, dengan diadakannya manasik haji, tentu ini hal yang positif karena supaya para jamaah haji ini bisa mengetahui bagaimana alur, bagaimana sistem, cara ataupun melaksanakan sebuah ibadah ya, ataupun untuk melakukan ibadah haji itu seperti apa, maka didahului dengan manasik haji.
Nah, dengan tujuan yang kedua yaitu memberikan bimbingan dan pendalaman ajaran Islam di sela-sela perjalanan ibadah. Nah, selain dari bimbingan dan mengarahkan jamaah haji untuk melaksanakan ibadah, juga dibimbing untuk pendalaman ajaran Islam, yakni di saat ibadah. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui hal yang baik dan hal yang buruk, atau hal yang perlu dijalankan dan hal yang perlu ditinggalkan selama ibadah haji dengan mengikuti atau dengan pendalaman ajaran Islam. Selanjutnya yaitu untuk membangun suasana ukhuwah Islamiyah. Nah, selain untuk mengetahui apa itu manasik ataupun apa itu ibadah haji, juga untuk membangun suasana ukhuwah Islamiyah sesama jamaah haji. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan diri sebagai anggota kloter dan mentaati aturan yang berlaku. Nah, fungsi dari manasik haji itu sendiri juga untuk mengetahui sebagai anggota kloter. Nah, jadi seperti apa sih tugas dari jamaah haji atau sebagai anggota kloter, dan supaya untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh panitia ataupun dari bagian dari penyelenggara ibadah haji. Nah, itu. Jadi yang pertama mengenai administrasi. Setelah administrasi, calon jemaah haji mendapatkan manasik haji. Nah, yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan. Nah, apa sih yang didapatkan oleh calon jemaah haji di pelayanan kesehatan ini? Utamanya di dalam negeri, yaitu pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan calon jemaah haji agar tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan dipantaunya kesehatan ini calon jemaah haji bisa dipastikan untuk berangkat pergi naik haji tanpa ada kendala atau apapun, khususnya dalam hal kesehatan. Maka Kementerian Agama, bukan hanya Kementerian Agama saja yang terlibat dalam hal ini, tetapi juga ada Kementerian Kesehatan yang membidangi atau yang bertugas untuk memastikan kesehatan bagi calon jamaah haji. Selanjutnya yaitu pelayanan transportasi. Nah, apa saja sih yang dapat dari calon jamaah haji di pelayanan transportasi? Nah, pelayanan transportasi ini yaitu yang diberikan oleh Kementerian Agama untuk memfasilitasi calon jemaah haji berangkat maupun pulang lagi ke tanah air. Nah, atau selama menjalankan proses ibadah haji. Jadi dengan adanya pelayanan transportasi ini dipastikan kendaraan ataupun akomodasi selama pelayanan haji itu dipastikan berjalan dengan lancar melalui dengan pelayanan transportasi. Yang selanjutnya yaitu pelayanan akomodasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan akomodasi di sini? Yaitu pelayanan yang menyiapkan seperti tempat tinggal ataupun tempat penginapan, pengasramaan selama pelaksanaan ibadah haji, baik itu sebelum keberangkatan ataupun setelah tiba di tanah suci Arab Saudi. Nah, sedangkan untuk yang di tanah air, pelayanan akomodasi ini yaitu diasramakan di masing-masing tiap asrama haji embarkasi maksimal 24 jam sebelum penerbangan ke Arab Saudi. Nah, ini dipastikan untuk calon jemaah haji supaya telah tiba di asrama haji yaitu paling lambat atau maksimalnya 24 jam sebelum penerbangan ke Arab Saudi. Nah, selanjutnya pelayanan konsumsi. Nah, konsumsi merupakan hal yang terpenting. Mengapa? Karena konsumsi merupakan suatu yang sangat penting dan harus diterima ataupun merupakan hak dari calon jemaah haji mendapatkan pelayanan konsumsi. Karena dengan pelayanan konsumsi, calon jemaah haji dipastikan terjaminnya kelayakan dalam penyajian yang memenuhi standar higienis dan lain-lain agar proses ibadah haji dapat berjalan dengan maksimal, lancar, tanpa ada gangguan ataupun tanpa ada kendala apapun. Nah, gitu. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang termaktub dalam pelayanan haji dalam negeri, yaitu dimulai dari administrasi, bimbingan manasik haji, pelayanan kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan akomodasi,
dan konsumsi. Selanjutnya, kendala pelayanan haji dalam negeri. Nah, yang sebelumnya kita menjelaskan mengenai pelayanan yang didapatkan oleh calon jemaah haji, namun di sini ada kendala dalam pelayanan ibadah haji. Nah, yang pertama, dalam pelayanan pelaksanaan haji Indonesia sendiri itu tidak terlepas dari problematika ya dan masalah yang menyertainya. Di antaranya yang pertama itu pembengkakan daftar calon jemaah haji. Karena semakin banyaknya calon jemaah haji dari tiap tahun ke tahun, maka meskipun ya besaran kuota haji jemaah haji diberikan oleh Arab Saudi ini kepada Indonesia sudah sangat banyak jumlahnya, tapi ini belum mampu mengakomodir jumlah calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke tanah suci, khususnya dari Indonesia. Mengapa demikian? Karena ini berimbasnya membengkaknya daftar tunggu ataupun waiting list calon jemaah haji Indonesia yang kini diperkirakan mencapai 1,9 juta orang, sedangkan kuota haji tiap tahunnya yaitu hanya sekitar 210.000 orang. Tentu ini merupakan hal ataupun problematika sehingga dengan membengkaknya ini menjadikan waiting list atau tertunda untuk keberangkatannya. Jadi tidak langsung tahun ini berangkat, melainkan harus menunggu beberapa tahun kemudian untuk dipastikan calon jemaah haji itu berhak untuk berangkat atau dijadwalkan untuk berangkat. Kendala selanjutnya yaitu pengelolaan haji, keuangan haji. Nah, pengelolaan keuangan haji dari tiap tahun ke tahun ini tentu berbeda. Di mana misal calon jemaah haji daftar tahun 2022 dengan kisaran uang masuk yaitu 25 juta ataupun ditaksir bahwa biaya haji itu adalah kisaran 45 juta, maka tidak dipastikan 10 tahun ke depan jemaah haji itu masih tetap nominal untuk keberangkatan hajinya dapat 45 juta, karena tiap tahun ke tahun pasti ada perubahan perekonomian dari tiap negara itu sendiri. Nah, maka ini termasuk dari problematika, sebagian dari problematika dalam keuangan haji. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai pelayanan haji dalam negeri. Yang pertama yaitu tadi tentang dasar hukum pelayanan haji dan pelayanan haji dan umroh di dalam negeri, yaitu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi semua kalangan, semua orang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.